Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur karena kemurahan, kebaikan, anugerah yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Yang malam hari ini bersama-sama kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebentar melalui tayangan. Dan setiap kami yang melihat dan mendengarkan dimanapun berada, khususnya dalam persekutuan keluarga Maranatha, boleh membuka hati dan hidupnya, sehingga ketika kami mendengar dan menyaksikan tayangan ini, kami diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk tetap menjadi alat Tuhan, boleh setia menyampaikan apa yang Tuhan ingin hendak katakan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami tolak segala kuasa, tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang akan mengganggu sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dan kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan keluarga Maranatha. Mari kita langsung buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita saat ini untuk kita bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan, yaitu untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mengapa firman Tuhan memberikan nasihat, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena sesungguhnya manusia itu rentan terhadap stres. Dan salah satu penyebab stres adalah ketika seseorang memiliki keinginan yang tertentu dan keinginan itu tidak tercapai, maka kemudian muncullah perasaan terpukul dan merasa dirinya tidak berarti dan dirinya tidak berdaya, apalagi ketika dirinya membandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang sedang berhasil, maka tingkat stresnya itu bisa bertambah. Secara praktis yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres adalah dengan bersikap jujur kepada dirinya sendiri, mampu menerima dirinya sendiri apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya, dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Jeli dan bijak untuk membedakan apa arti kebutuhan dan apa arti keinginan. Terutama yang penting adalah hubungan dengan keuangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tidak semua kita beruntung dalam hidup ini memiliki banyak uang yang menjadi harapan kita, tetapi kenyataannya sebaliknya. Tapi walaupun begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmatilah hidup ini sambil bersyukur kepada Tuhan
atas berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Coba perhatikan di ayat selanjutnya dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan akan lakukan di dalam setiap hidup kita, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Ada sebuah kesaksian dari seorang yang bernama David Livingstone, seorang pekabar Injil yang ada di Afrika. David Livingstone melewati dalam pelayanannya masa-masa yang sulit. Bukan 1-2 tahun, tapi 16 tahun dalam penginjilannya sebagai misionaris di Afrika. Kesulitan apa yang dialami David Livingstone selama 16 tahun di Afrika? Yang pertama, tubuhnya sangat kurus. Bukan karena kurang makan, tapi akibat demam yang pernah ia alami selama 27 kali. Dan akibat demam itulah merusak seluruh nadinya. Bukan hanya sampai di situ, yang kedua, punggung kanannya tidak berfungsi dengan baik. Karena ia pernah diterkam oleh singa pada waktu dia melakukan pekabaran Injil di Afrika. Tapi dengan keadaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memelihara hidup David Livingstone ini. Ia sembuh, bahkan ia dipakai oleh Tuhan memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Dan setelah selesai dalam penginjilannya, dia kembali ke tempat asalnya di Skotlandia. Dalam sebuah kesempatan, di sana dia mengajar di hadapan para mahasiswa. David Livingstone kemudian memberikan kesaksian kepada para mahasiswa yang diajarnya, apa yang dialami, bahwa yang menopang pada masa-masa yang sulit dan penuh tantangan di Afrika adalah karena janji Tuhan yang ia pegang, seperti firman Allah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan juga adalah milik saudara dan saya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus selalu menyertai setiap orang yang percaya di dalam iman. Tuhan Yesus selalu menyertai orang yang percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhannya. Tidak peduli apapun kesulitan yang sedang dihadapinya, Tuhan kita Yesus Kristus tetap beserta dengan saudara dan saya. Amin. Tuhan bersama dengan kita di setiap langkah aktivitas kita. Tuhan Yesus bersama dengan saudara dan saya dalam masa-masa sukar seperti sekarang ini. Setiap hari Tuhan hadir. Setiap hari Tuhan menjumpai saudara dan saya dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, di tengah-tengah hidup kita dan keluarga kita. Inilah yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya yang punya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Meskipun kenyataannya saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 dan dampak daripada itu semua.
Kita merasakan di tengah-tengah seperti itu loh. Inilah yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Meskipun kita menjalani hidup yang berbeda dari biasanya. Saat ini kita beraktivitas di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah. Sudah kurang lebih 1 bulan kita beribadah di rumah. Meskipun kita mengalami kesulitan demi kesulitan karena beban ekonomi akibat COVID-19 ini, bukan berarti kita menyerah, justru Tuhan inginkan supaya kita menjadi saksi kebangkitan Kristus. Supaya kita menjadi alat damai sejahtera Allah dengan melakukan langkah-langkah mengikuti apa yang pemerintah inginkan dalam hidup kita. Untuk bisa mengambil bagian memutus rantai penyebaran virus ini. Sebab dengan demikian kita memelihara kehidupan bersama. Maka tetaplah dalam iman. Tetaplah dalam pengharapan dan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan untuk menunjukkan kehebatan iman kita, melainkan kita sedang untuk menunjukkan kasih Allah bagi sesama yang butuh pertolongan dan kita bisa menjadi saksinya. Oleh sebab itu dalam masa-masa sulit ini, kita tetap percaya, kita tetap pegang janji Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati buat firman-Nya. Mari kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada malam hari ini. Kita ambil waktu, kita akan berdoa bersama-sama, meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati, untuk hidup yang Kau anugerahi, untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kebenaran firman-Mu sungguh menguatkan kami. Biarlah kami tetap merasakan janji penyertaan-Mu, bahwa kapan dan dimanapun kami berada serta apapun yang kami alami, Tuhan selalu beserta kami. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami menaruh seluruh pengharapan hidup kami. Dunia sedang mengalami goncangan hebat dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi juga berbagai persoalan lain yang sedang kami alami. Dan kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi kami terus memegang janji-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan yang maha baik, kami memohon biarlah ini berlalu segera dari kehidupan kami. Kami mau kembali beraktivitas secara normal sebagaimana biasanya. Bekerja dengan semangat di tempat-tempat kerja kami. Anak-anak kami belajar dengan gembira di sekolah. Dan kami memuji-muji dan memuliakan-Mu dalam persekutuan bersama di dalam rumah-Mu yang kudus. Berikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan bagi para pemimpin kami di gereja maupun di pemerintah, TNI, Polri, juga gugus tugas penanganan COVID-19. Berkatilah segala upaya kami bersama untuk berjuang melawan pandemi ini. Ampunilah kami yang tidak peduli pada kepentingan bersama di masa ini. Dan ampunilah kami yang mencari keuntungan diri sendiri. Lindungilah para tenaga medis di berbagai tempat. Mereka yang telah memberikan hati dan hidup untuk merawat orang-orang sakit. Meskipun nyawa mereka terancam dan tidak sedikit yang telah menjadi korban. Kami memohon Tuhan, berikanlah kekebalan tubuh yang baik, semangat dan harapan bagi mereka yang terinfeksi virus dan anggota keluarga mereka. Teringat untuk anak kami Daniel bersama teman-temannya
Kiranya Engkau memulihkan semua yang sakit. Hiburkanlah mereka berduka karena kehilangan orang-orang terkasih. Pelihara yang lanjut usia, yang kehilangan penghasilan, yang terbeban dengan berbagai persoalan hidup. Berkatilah hamba-hambamu dan seluruh sidang jemaat dalam sebuah aktivitas hidup dan pelayanannya. Tuhan Yesus, nyatakanlah belas kasihan-Mu dan pulihkanlah kami. Biarlah dalam istirahat malam ini kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati untuk hari-hari selanjutnya. Dengan penuh ucapan syukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.